Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 2 bulan Safar tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babu la'ni syaitani fis salah wa ta'awudhu minhu. Bab melaknat syaitan di dalam salat dan berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Bab ini menjelaskan disyariatkannya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan atau dari bisikan setan di dalam salat. Artinya, apabila kita merasakan bacaan ini atau bacaan kita terganggu di dalam salat kita, maka ketika itu bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita merasakan bacaan kita ini terganggu, kita berusaha untuk khusyuk tapi tidak bisa, kemudian kita selalu tidak ingat kita ini berada di rakaat keberapa, terus selalu seperti itu, maka salah satu obatnya
membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan juga ditambahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, meludah ke kiri 3 kali. Jadi apabila seorang di dalam sholatnya merasakan gangguan hebat, artinya dia selalu tidak ingat rakaat ini berapa, selalu tidak ingat berada di rakaat keberapa, bacaannya kacau sampai di mana tidak bisa. Dalam keadaan seperti itu disyariatkan atau dianjurkan bagi orang tersebut membaca al-isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat. Jadi apabila membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum salat, atau ditambahkan membaca surat An-Nas, ini menyelisih sunnah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mengadu tentang masalah ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di saat kita merasa terganggu dengan gangguan hebat sehingga bacaan kita kacau. Rakaat yang kita lakukan ini hilang. Rakaat berapa tidak tahu sama sekali. Terus kalau sesekali ya cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau ini terus menerus, maka obatnya membaca at-ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali. Kita baca hadisnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka. Abu Darda bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat dan kami mendengar beliau berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Summa qala al'anuka bila'natillahi salasan, aku melaknatmu dengan laknatnya Allah 3 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca a'udzu billahi minka. Kemudian beliau berkata al'anuka bila'natillah 3 kali. Aku melaknatmu dengan laknatnya Allah. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya seakan-akan mengambil sesuatu atau seakan-akan menarik sesuatu. Falamma faragha minas salati, tatkala beliau selesai mengerjakan salat, qulna ya Rasulullah qad sami'naka taqulu fis salati syai'an. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan atau membaca di dalam salatmu, lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik, yang kami tidak pernah mendengar engkau membacanya sebelumnya.
Qala wa ra'ainaka basatta yadaka. Para sahabat juga berkata, ya Rasulullah, kami melihat engkau mengulurkan tangan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aduwallahi iblis ja'a bisihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya musuh Allah iblis datang membawa obor, membawa api, syihab, liyaj'alahu fi wajhi. Dia membawa obor api dan diletakkan di wajahku. Artinya api tersebut disodorkan di hadapan wajahku. Faqultu a'udzu billahi minka. Salasa marrat. Aku pun membaca a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu 3 kali. Summa qultu al'anuka bila'natillahi tammat. Falam yastakhir salasa marrat. Kemudian aku berkata, aku melaknatmu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Aku membacanya 3 kali. Namun dia tidak mundur. Summa aradtu akhdahu. Karena dia tidak mundur, aku ingin menariknya. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwaththaqan. Demi Allah, kalau bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam, niscaya iblis ini di pagi hari tak ikat di salah satu tiang yang ada di masjid. Iyal abu bihi wildanu ahlil Madinah. Sehingga anak-anak kecil Madinah mempermainkan, mengolok-oloknya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengikat iblis. Iblis ini sudah dicekik. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa khanaqtuhu, aku pun mencekiknya, hatta wajadtu bardalisani, sampai lidahnya ini keluar dan aku merasakan dinginnya lisannya iblis. Demi Allah, kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, aku akan mengikatnya di salah satu tiang Masjid Nabawi. Lalu di pagi hari iblis diperolok atau dimainkan oleh anak-anak kecil yang ada di kota Madinah. Karena doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi pun melepaskannya. Itu Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan berikan kepadaku kekuasaan atau kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa Nabi Sulaiman ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat doa ini, sehingga beliau tidak jadi mengikat iblis di salah satu tiang Masjid Nabawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melepaskannya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, asyaitanu harisun ala ifsadi salatil mar'i. Setan bersungguh-sungguh untuk merusak salat
seseorang. Jadi tidak main-main ini. Jadi setan itu bersungguh-sungguh, bukan sekedar menggoda, nek kober, enggak. Tapi setan itu bersungguh-sungguh. Jadi kita nggak sungguh-sungguh melawan godaannya setan. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk? Kita enggak perang, jadi anggap saja kita ini mau perang tanding ya, tinju gitu ya. Tinju haram hukumnya ya. Ini contoh saja. Musuhnya ini persiapan, sungguh-sungguh, kita malas-malasan. Ada yang mengatakan saya enggak khusyuk loh. Setan ini godanya sungguh-sungguh, sampai enggak sungguh-sungguh melawan godaannya setan. Bagaimana mungkin bisa khusyuk? Jadi setannya ini sungguh-sungguh, gak main-main. Kalau bisa setan itu menjadikan kita tidak sholat, tapi kita ini sholat atas hidayah dari Allah. Kalau kita sholat, setan berusaha mengacaukan bacaan kita, mengacaukan kekhusyuan kita, tumakninah kita. Terus setan berusaha mengingatkan kita, pekerjaan kita, semua, sampai kita ini tidak sadar berada di rakaat keberapa. Sampai kita tidak sadar kita ini sedang baca apa. Kita yakin kita sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba kok ghairil maghdubi. Yang alhamdulillah nggak sadar kita ini. Maksudnya nggak sadar, gak nyambung dengan hati. Subhanallah. Ini untung sih ghairil maghdubi eling. Kadang-kadang elingnya waktu salam, takbir ingat, kemudian lepas sudah. Tiba-tiba ingat, assalamualaikum, kita dalam keadaan sholat. Ingatnya waktu takbiratul ihram dan apa? Dan salam. Apabila kita merasakan demikian, bacaan kita ini kacau balau, sampai tidak ingat sama sekali, maka yakinlah itu dari bisikannya apa? Syaitan. Satu syaitan mengingatkan kita pekerjaan kita, mengingatkan kita kejadian yang terakhir yang kita lihat, mengingatkan kita YouTube yang pertama, yang terakhir kita lihat. Seperti itu. Jadi intinya setan itu bersungguh-sungguh untuk merusak sholat seseorang. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi al-hadfu alal isti'adah fi shalah, anjuran membaca ta'awudz di dalam sholat. Anjuran membaca ta'awudz di dalam sholat. Artinya apabila kita merasakan demikian, bacaan kita kacau sudah, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludahlah ke kiri apa? 3 kali, karena kita tidak tahu setannya di mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu iblis yang datang, maka iblis pun langsung tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, cekik langsung. Kita mau nyekik apa kita? Gini dok gini. Kayak sakti gitu. Tidak ada. Ada seorang sahabat yang namanya Utsman ibnu Abil As datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini la astati'u al-qira'ata fi shalat. Ya Rasulullah, aku tidak bisa membaca dalam salat. Kacau sekali sudah. Aku tidak bisa melanjutkan salatku ini sampai mana ya Rasulullah? Rakaat keberapa? Namanya orang ya, lupa itu kadang-kadang. Tetapi kalau lupa terus ngeblank terus, ini rakaat keberapa ini? Enggak tahu sama sekali. Kalau jadi imam, maka imamnya berkata, tak lanjutnya saja. Nanti kalau ada yang negur subhanallah ya tak berhenti. Makmum pun sama. Wis pokoknya melo imam.
Itu rakaat keberapa ini? Melo imam saja. Nggak tahu saya ini rakaat keberapa ini. Apalagi sholat sirriyah. Nabi SAW berkata, "Zaka syaitanun yuqalu lahu khinzib." Itu adalah godaan setan yang namanya khinzib. Idza wajadta, jika engkau merasakan godaan tersebut, wacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau godaannya kuat, boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, seperti hadis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Kemudian ditambahkan, karena kita tidak bisa mencekik setan. Seharusnya setan ini ditekek sampai mendelik. Ini seharusnya. Tetapi kita kan tidak bisa. Nabi SAW tahu itu diperlihatkan oleh Allah, itu iblis datang membawa obor api. Maka Nabi SAW setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, beliau melaknat al-anuka bila'natillah hitamat 3 kali. Iblis tidak mundur-mundur, langsung cengkrem, tegak oleh Nabi SAW. Hampir-hampir beliau mengikatnya. Jadi Nabi SAW kalau dalam bahasa Surabaya nih, kurang titik tak cancang temen iki. Kurang titik tak cancang, ikat di tiang masjid supaya di pagi hari diperolok anak-anak Madinah, anak-anak kecil di kota Madinah. Hanya saja karena doanya Nabi Sulaiman alaihi salam, aku pun melepaskannya. Jadi demikian, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membacanya itu di dalam sholat, di saat kita merasakan kacau, di saat kita tidak tahu bacaan kita ini sampai di mana, hilang semua bacaan kita, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludahlah ke kiri berapa kali? 3 kali. Atau disaku gini. Jangan malu gitu. Dan apabila kita menjumpai tetangga kita, yaitu teman kita sholat sebelah kita seperti itu, ya biasa saja. Jangan kita negur lah pas sampean ngiduping telu itu. Setan siapa yang mendatangi sampean? Sampean kroso ta. Tidak perlu. Ini pertanyaan yang fuduli, pertanyaan yang tidak ada manfaat. Kita yang merasakan bacaan kita kacau. Jumlah rakaat yang kita lakukan hilang. Kita ini sudah sujud. Ini sujud sudah duduk di antara 2 sujud atau enggak? Terus seperti itu. Ya obatnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali atau sekali, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hasu alal istidad li jihadis syaitan asna as-shalah. Anjuran persiapan untuk jihad melawan syaitan di dalam sholat. Jadi harus persiapan. Kita ini sholat harus yakin, harus tahu kita ini akan diganggu setan. Ya harus persiapan. Mengapa? Ya dengan mengontrol diri, terlebih lagi dengan berdoa kepada Allah. Terlebih lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat yang diawali dengan qabliyah tidak sama dengan orang yang salat langsung, itu beda kekhusyuannya. Qabliyah itu, salat qabliyah itu membentengi salat fardu. Salat qabliyah itu membentengi salat fardu.
Kita kalau sebelum sholat yang fardu, kemudian masuk masjid langsung sholat fardu, Allahu Akbar, karena masbuk. Atau kita belum sempat sholat qabliyah. Ini kurang ada bentengnya, sehingga kekhusyuan kita ini berkurang. Yang ada di benak kita adalah pekerjaan yang terakhir, atau YouTube yang terakhir yang kita lihat. Tetapi kalau kita masuk masjid, sholat qabliyah. Jadi sebelum sholat fardu, kita ini baru saja sholat qabliyah. Yang kita ingat itu sholat, otomatis lebih dimudahkan untuk khusyuk. Kemudian salah satu persiapan kita untuk melawan gangguan setan di dalam sholat, yaitu menjawab adzan. Menjawab adzan. Karena setan ini lari. Setan lari dari adzan, tapi setan tidak lari dari kita loh. Setan lari dari adzan. Di dalam hadis yang kita baca, sudah kita baca, dengan cara apa larinya itu? Mengeluarkan apa? Kentut. Supaya tidak mendengarkan adzan. Tapi setan tidak lari dari kita. Setan itu lari dari adzan. Kita ini bagaimana? Ya jawablah adzan. Karena siapa yang menjawab adzan dengan khusyuk, otomatis dia akan lebih dimudahkan oleh Allah untuk khusyuk sholatnya. Ini salah satu persiapan. Orang kalau mau lomba lari, pemanasan dulu. Mau main futsal, pemanasan dulu. Nggak pakai pemanasan, langsung main futsal 4 ronde, 4 kali permainan. Kena serangan jantung atau tipesnya kambuh. Jadi seperti itu. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amalkan supaya kita ini persiapan. Setan ini melawan kita dalam sholat. Ini orang mau sholat, serang sholatnya supaya tidak khusyuk, supaya tidak tumakninah. Kita santai-santai saja. Kok serangan saya ikhlas kok, saya ikhlas diganggu. Saya akan balas keburukan Anda dengan kebaikan. Ini apaan itu? Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Kita lawan. Dengan apa cara melawannya? Bukan bawa pedang, bukan ini. Melawannya dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah adzan. Ingin sholat khusyuk, tapi ketika adzan dikumandangkan, HP tidak dilepaskan. Ya khusyuk tekondi. Setannya menang. Ayo, poconi tonton penting ini HP iki. Penting itu darurat ini adzan, gak wajib iki. Gak dosa, sementing sholat. Setan akan mengingatkan itu penting ini. Apalagi bojo sampean yang WA penting itu. Tadi ada tulisannya saklebatan cintaku gitu. Ada notifikasinya kan, cintaku gitu loh. Kan baca. Jawab adzan itu tidak apa? Tidak wajib. Bisikan setan itu seperti itu. Jawab adzan itu tidak wajib. Mendahulukan yang wajib dulu. Jawab istri WA itu wajib. Padahal Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang dengan istri-istrinya, "Idza sami'al adzan ka'annahu la ya'rifuna." Apabila mendengarkan adzan, seakan-akan beliau tidak mengenal kita. Maksudnya apa? Istrinya enggak dikenal. Sudah selesai diam. Menjawab adzan dengan penuh perhatian, dengan penuh kegembiraan. Nah, ini salah satu perlawanan melawan setan ini. Supaya seseorang menghadap Allah di dalam sholatnya penuh dengan kekhusyuan. Harus banyak trik-trik. Dan triknya tadi atau metodenya tadi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun imam-imam masjid atau mereka yang sebelum sholat membaca yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ditambah lagi membaca qul a'udzu birabbin nas. Ini bagus, niatnya bagus.
tetapi tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dibaca sampai selesai. Ini bid'ah. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajar atau bab berikutnya. Babun as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibni Ubadah. Abu Mas'ud al-Ansari berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kita. Ketika itu kita berada di majlisnya Sa'ad ibnu Ubadah. Faqala lahu Bashir ibnu Sa'ad. Bashir ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya, Amarana Allahu azza wa jalla an nusalliya alaika ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Sahabat tadi yaitu Bashir ibnu Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepadamu. Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepadamu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam kepadanya. Sahabat ini bertanya, bagaimana caranya bersalawat kepadamu? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak bisa menjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak langsung menjawab. Sekarang pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab? Menunggu apa? Menunggu datangnya wahyu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muballigh, bukan musyarri'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan risalah, bukan pembuat syariat. Jadi para nabi dan para rasul itu penyampai risalah, menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu utusan, utusan itu menyampaikan risalah yang mengutus. Jadi para nabi dan para rasul alaihi wassalam muballihuna, mereka itu menyampaikan risalahnya Allah, bukan apa tadi? Pembuat apa? Syariat. Maka Nabi SAW diam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai para sahabat berkata di dalam hati mereka, kami berharap Bashir ini tidak tanya. Karena Nabi SAW tidak bisa menjawab ketika itu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad." Bacalah Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada tambahannya apa? Sayyidina.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada tambahan sayyidina. Mereka mengatakan sayyidina itu sebagai bentuk penghormatan. Kita mengatakan itu akal-akalan kalian saja. Itu adalah akal-akal kalian. Sekiranya lafaz sayyidina itu bagus, pasti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak ada. Mereka mengatakan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sayyidina. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadhu, thayyib. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian karena niatnya untuk tawadhu, otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan sayyidina ketika menyebut nama Nabi Ibrahim. Sekiranya gini, baca salawatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan lafaz sayyidina karena apa? Tawadhu. Ibrahimnya juga tidak ada. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Intinya tambahan sayyidina tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lafaz salawat yang ada di dalam riwayat ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan lafaz sholawat itu ada beberapa. Ini diantara lafaz sholawat yang paling pendek. Ada juga lafaz sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Atau lafaz yang lain Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagian ulama mengatakan salawat yang tersebut tadi adalah salawat yang paling afdal. Yang ada tambahannya wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi dikatakan terbaik karena dicontohkan, karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahannya ada dalilnya. Jadi kalau ada lafaz tambahan harus ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, wassalamu kama alimtum. Adapun salam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih apa? Hidup. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca bagaimana ya ikhwah? Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bacaan tahiyat at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan salawat. Adapun lafaz ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, wujubu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud. Wajib bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Tasyahud apa ini yang dimaksud? Tasyahud lebih utama keduanya. Keduanya hukumnya wajib. Baik di dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau di tasyahud akhir tidak ada perselisihan. Adapun di dalam tasyahud awal fihi khilaf, terdapat perselisihan. Tetapi pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang menyatakan wajibnya bersolawat pada tasyahud akhir dan juga tasyahud apa? Awal. Jadi bersolawat di tasyahud awal dan juga di tasyahud akhir. Kemudian pelajaran berikutnya fihi ziyadatu lafdi sayyidina la asla lahu. Tambahan lafaz sayyidina di dalam sholawat tidak ada asal usulnya. Tambahan lafaz sayyidina di dalam sholawat tidak ada apa? Asal usulnya, artinya tidak ada riwayatnya. Tidak hadis yang sahih, tidak hadis hasan, bahkan hadis dhaif pun tidak ada. Bahkan di luar sholat pun tidak ada riwayatnya. Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ditanya tentang bersolawat, menambahkan sayyidina di luar sholat dan di dalam sholat. Maka beliau mengajarkan bahkan di luar sholat pun kalau bisa jangan ditambahkan sayyidina. Kita mengatakan semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa di luar sholat pun tidak ditambahkan sayyidina. Kenapa? Karena para sahabat tidak demikian. Karena para sahabat apabila bersolawat di luar sholat, kalau di dalam sholat tidak ada perselisihan. Yang masalahnya di luar sholat tidak mengapa menambahkan lafaz sayyidina di luar sholat ya. Tapi itu pun lebih utama tidak menambahkan lafaz sayyidina. Kenapa? Karena menambahkan lafaz sayyidina ini tidak dicontohkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini di luar sholat. Apalagi di dalam apa? Di dalam sholat. Kemudian pelajaran berikutnya fihi fadlu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan, hari yang terbaik untuk salawat hari apa kira-kira? Hari Jumat. Ini ilmu. Kemudian amal kita apa?
Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kemarin Jumat sudah baca sholawat berapa? Tanyakan kepada diri kita, berapa puluh sholawat yang kita baca? Berapa ratus sholawat yang kita baca? Atau berapa ribu? Kita tidak berani mengorbankan waktu kita. Jadi membaca sholawat 1000 itu paling tidak 1 jam. Itu kalau dibaca sekaligus mungkin memberatkan. Tapi kalau dicicil dari malam hari 100 atau 200, 250, kemudian pagi hari nyicil lagi, siang hari nyicil lagi, kemudian pada asar nyicil lagi, insya Allah bisa. Orang itu tergantung niatnya, tergantung cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sholawat itu banyak sekali fadilah-fadilahnya. Apalagi sholawat itu banyak sekali fadilah-fadilahnya. Sholawat yang fadilahnya besar hanyalah sholawat ini. Adapun sholawat tibbul qulub, apa? Tibbil qulub, atau sholawat nariyah, atau sholawat al-fatih, atau sholawat yang barusan ngetren itu apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ini sholawat apa itu? Sholawat itu ibadah. Jadi sekiranya ada orang yang bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibaca sampai 1000 kali, nggak ada pahalanya, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 1. Ini sabar. Jadi dilatih bertahap, sedikit demi sedikit. Jangan langsung gak pernah 1000 langsung 1000 yang jeglek langsung. Sedikit demi sedikit. 100 dulu, mungkin hari Jumat ya 100, luar biasa 100 itu. Itu sebenarnya 100 itu masih sangat sedikit, karena hari Jumat adalah hari yang terbaik untuk memperbanyak apa? Sholawat. Katakan tidak apa-apa, dilatih 100 daripada tidak sama sekali. Kemudian Jumat berikutnya, kalau sudah istiqomah tambah lagi 200. Kalau sudah istiqomah tambah lagi mungkin berapa? Dicicil. Jadi orang itu ada target hari Jumat sekarang, malam Jumat contohnya. Saya tak membaca sholawat, HP tinggalkan. Kalau membaca sholawat sampingnya HP, ini bahaya. Sholawat sekali membaca HP 1 jam. Sholawat sekali HP-nya 1 jam. Sholawat 2 kali langsung ngantuk, langsung tidur, jungkel langsung. Jadi baca sholawat, katakan berapa puluh, 30, besok lagi 30, nanti siang 30, nanti lagi sudah 100 bisa. Itu ringan insya Allah. Tapi kalau mau target 1000 bisa. Sekali duduk katakan 250. 250 ini mungkin memerlukan waktu 1/4. Kemudian nanti lagi 250 memerlukan waktu 1/4 jam. 250 lagi pada zuhur, 250 lagi pada asar, ringan akhirnya. 1/4 ringan. Jadi atur waktu kita. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah, baca la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hari ini hari Jumat, mudahkan saya memperbanyak sholawat. Ilmu itu bukan sekedar teori, tetapi ilmu itu praktek. Islam itu ilmu dan amal. Islam itu ilmu dan amal. Ilmu untuk diamalkan, bukan sekedar ilmu menambahkan apa? Wawasan. Allah Ta'ala berfirman, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk adalah al-ilmun nafi. Agama yang benar adalah al-amalus salih. Ilmu untuk diamalkan, ilmu untuk dipraktekkan,
itu adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang sekedar menambah wawasan saja, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang sekedar menambah wawasan saja, tidak untuk diamalkan, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi salawat itu sangat besar fadilahnya. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar fadilahnya. Terutama kita berada di majelis seperti ini, perbanyaklah membaca apa? Sholawat, terutama ketika dibacakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayyah. Orang yang paling bakhil adalah orang yang disebut namaku namun tidak mau bersolawat kepadaku. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi an-nahi anil kalami fiddin bila ilm, larangan berbicara agama tanpa ilmu. Larangan berbicara tentang agama tanpa ilmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tidak langsung apa? Menjawab. Padahal beliau seorang nabi. Ditanya tidak langsung menjawab. Sampai para sahabat itu sungkan. Sampai para sahabat itu malu. Hatta tamannaina alla yas'alahu. Sampai kita ini berharap supaya sahabat tadi jangan bertanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Beliau tidak menjawab karena belum tahu ilmunya. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menjawab. Ini diambil faedah bahwasannya yaitu larangan berbicara tentang agama tanpa apa tadi? Tanpa ilmu. Kemudian pelajaran yang sudah disampaikan tadi, al-anbiya'u muballighuna la musyarri'un. Para nabi dan para rasul itu menyampaikan risalah, bukan pembuat apa? Syariat. Para nabi dan para rasul alaihimussalam adalah penyampai risalah, bukan pembuat syariat. Jadi semua para nabi dan para rasul ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalah, bukan membuat syariat. Kemudian pertanyaan di sini, siapakah yang dimaksud keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang dimaksud dengan ahlul bait? Ahlul bait secara umum adalah pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ahlul bait secara umum adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya orang yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ahlul bait secara umum. Adapun ahlul bait secara khusus ada 4. Yang pertama adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait secara khusus ada 4. Yang pertama adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dzurriyyatuhu,
anak keturunannya. Yang kedua adalah anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Bani Hashim. Yang ketiga adalah Bani Hashim. Jadi siapa yang nasabnya sampai Hashim, maka dia termasuk Ahlul Bait. Jadi yang ketiga adalah Bani Hashim. Yang keempat adalah Bani Al-Muttalib. Bani Muttalib. Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Muttalib adalah saudaranya Hashim, bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Sedangkan Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Hashim itu buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait dari jalur Muttalib. Al-Imam Syafi'i, siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Jadi beliau Ahlul Bait dari jalur Al-Muttalib. Muttalib ini ketemu dengan Hashim, saudaranya Hashim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Imam Syafi'i di Bani Abdi Manaf. Karena Muttalib anaknya Abdu Manaf, Hashim juga anaknya Abdu Manaf. Jadi siapa yang keturunannya atau nasabnya sampai Bani Hashim berarti di Ahlul Bait. Atau siapa yang nasabnya sampai Al-Muttalib berarti dia Ahlul Bait. Adapun yang di Indonesia ini banyak sekali Ahlul Bait, wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita kalau mereka Ahlul Bait maka kita mencintai, kita menghormati, yaitu dan kita mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Ahlul Bait berkelimang dengan bid'ah, ya sama saja, kita tetap membantah kebid'ahan mereka. Abu Lahab juga apa? Juga Ahlul Bait. Abu Lahab itu di neraka. Tapi Abu Lahab pamannya siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Dan manfaat. Nabi SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak menjadikannya cepat masuk surga. Jadi Ahlul Bait tidak dijamin pasti masuk apa? Surga. Kalau Ahlul Bait pasti masuk surga, Abu Lahab tempatnya di mana? Di surga. Abu Talib juga tempatnya di surga. Tapi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Ahlul Bait pasti masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimatu, angkidi nafsaki minan nar." Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mau beriman, jika engkau tidak mau bertauhid, aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, satu bab lagi, babun at-taslimu fi shalah. Bab salam di dalam salat. An Amir ibn Sa'ad an abihi qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi. Dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sebelah kanan dan sebelah kiri sampai aku melihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 cara. Yang pertama,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan ada tambahan apa? Wabarakatuh. Ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua, kanan kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi alifnya harus jelas. Assalam. Seringkali kita mendengar imam seakan-akan baca Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alif lam dibaca Assalamu. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, yang ketiga, yang ke kanan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri membaca Assalamualaikum. Jadi yang ke kiri cuma Assalamualaikum. Kemudian yang keempat, ke kanan saja membaca Assalamualaikum. Jelas ya? Jadi ada 4 cara salam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan mengamalkan ini dan itu. Dan yang perlu diketahui, salam yang pertama hukumnya wajib. Salam yang kedua hukumnya anjuran. Jadi apabila seseorang setelah salam yang pertama selesai kemudian buang angin, katakan anginnya ini tidak bisa ditahan. Jadi dia setelah salam yang pertama selesai buang angin, sholatnya sah sudah. Tidak melanjutkan salam yang apa? Yang kedua. Karena yang kedua ini hukumnya tidak apa? Tidak wajib. Kemudian yang perlu dipahami perselisihan ulama tentang makmum bagaimana mengikuti imam sampai imam selesai salam 2 kali atau sekali diikuti. Jadi imam salam Assalamualaikum warahmatullahi, makmum ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian imam Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum ikut salam lagi. Atau imam salam 2 kali baru makmum ikut. Imam salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum salam. Khilaf di antara para ulama, pendapat yang lebih kuat makmum mengikuti imam. Imam salam sekali, makmum ikut. Karena kita ini diperintahkan mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dan ini adalah pendapat yang lebih dipilih Al-Imam Bukhari. Dan juga ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Itu salam mengikuti imam. Jadi apabila ada 2 gerakan lebih di dalam sholat, kita ini diperintahkan mengikuti setiap gerakan. Contohnya takbir Idul Fitri. Berapa tambahannya? 7. Kita mengikuti atau dirapel imam 7, kita nunggu saja. Karena dhisik entenono sampai 7. Setelah itu imam selesai baru kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan enggak kan? Setiap takbir
diikuti. Memang khilaf. Silahkan mengikuti pendapat yang apabila imam selesai 2 salam baru salam. Ini khilaf ringan insyaallah. Tetapi kita punya dalil yang lebih kuat bahwasannya makmum mengikuti imam. Kenapa? Karena wajibnya salam itu berapa? Berapa wajibnya salam? 1. Nah, kalau imam salamnya 1, sampean ngenteni siapa? Kalau imamnya salam 1, jenengan ikuti siapa? Assalamualaikum warahmatullah. Atau imam Assalamualaikum. Makmumnya sambil lenger-lenger, ini imam iki lapo? Ka salam-salam. Ternyata imamnya salam cuma apa? 1. Jadi wajibnya salam itu berapa? 1. Cukup ya? Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Kan banyak-banyak ya. Iya. Begini itu maksudnya apa? Begini gak jelas saja. Jadi salamnya itu dari tengah. Dari tengah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Balik nang tengah lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian pipinya saja. Kata saat tadi sampai aku melihat pipinya, bukan melihat wajahnya. Jadi Nabi SAW kalau salam noleh separuh saja seperti ini. Kelihatan apa? Pipinya, bukan kelihatan hidungnya sama matanya. Sambil dipecicili. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Elai kabeh koncone. Ndak, jadi cuma segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ketika salam, sebelum salam isyaratnya sudah apa? Diturunkan, sudah berhenti. Ini salam sudah selesai masih isyaratnya ini enggak. Jadi sebelum salam isyaratnya sudah selesai, baru salam. Jelas Abu dia? Demikian. Ada yang lain? Ya. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat enggak boleh. Ya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak mengapa. Tapi afdal tadi wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijadikan zikir ya tadi sholawat Ibrahimiyah. Jadi dilatih sholawat yang lengkap. Ya katakan hari Jumat 100 saja. Kalau langsung sekaligus. Kalau sekaligus memerlukan waktu panjang. Tegan 25 ringan insyaallah. Nanti tambahkan lagi. Demikian. Tapi sholawat pendek saja sudah termasuk. Jelas ya? Wallahu a'lam. Kalau tidak sholat tidak boleh. Harus lengkap, wajib. Iya, kalau sudah selesai, kalau salawat kita belum selesai, imam sudah salam, lanjutkan sebentar saja. Tidak mengapa insyaallah. Apalagi imamnya terlalu apa? Cepat. Tidak mengapa, wallahu a'lam. Silakan Bang Zainal. Sambil tanya sambil mundur gitu maksudnya. Iya. Antara masalah turun sujud itu antara lutut dulu atau tangan dulu. Iya. Kita nggak boleh menyamai turunnya onta itu bagaimana? Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan turun untuk sujud, mana yang lebih didahulukan, kaki ataupun apa, lutut atau tangan? Jadi kalau kita membaca lafadznya hadis sudah jelas sebenarnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila kalian sujud, jangan merunduk seperti apa? Onta. Seperti onta ini masih multi tafsir. Tetapi Nabi SAW menjelaskan wal yadaihi, letakkan kedua tangannya sebelum kedua apa? Lututnya. Adapun mengatakan hadis ini terbalik, kalau hadis itu sahih tidak boleh dikatakan terbalik. Jadi kalau kita mengatakan, "Duh, ini terbalik, riwayatnya sahih." Sekarang kita bertanya kepada yang mengatakan terbalik, riwayatnya sahih atau tidak sahih? Ya sudah. Maka karena khilaf ini kuat, Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari menulis babun at-takbiru hina yahwi, bab bertakbir ketika turun menuju sujud. Kemudian Imam Bukhari menambahkan wa kana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua apa? Lututnya. Jadi perselisihan pemahaman kembali kepada pemahamannya siapa? Para sahabat. Jadi kalau sekiranya dilihat dari nas hadis sudah cukup. Cuma sebagian ulama yang mengatakan hadisnya ini terbalik katanya. Nah, gimana? Hadisnya sahih, riwayatnya sahih, kok dibalik terbalik itu dari gimana? Kemudian Nabi SAW sudah menambahkan wal yadaihi qabla rukbatayhi. Letakkan kedua tangannya sebelum kedua apa? Lututnya, sudah jelas. Maka Imam Bukhari menambahkan tadi wa kana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mendahulukan tangannya sebelum apa? Lututnya. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.